Jakarta. Di kampung kami, ada seorang pengusaha kain tenun bernama Pak Sarma, bukan nama sebenarnya, yang berhasil menjadi orang terkaya di sana. Namun, di balik kesuksesan itu, beredar desas-desus bahwa kekayaannya diraih lewat pesugihan, sebuah jalan pintas yang menuntut pengorbanan nyawa sebagai tumbal. Ironisnya, akhirnya justru Pak Sarma sendiri yang menjadi korban. Pak Sarma, pria yang kini berusia 65 tahun, berasal dari keluarga sederhana. Sehari-hari dia hanya seorang buruh tani, dan bersama istrinya, mereka hidup dalam kekurangan. Pahit getir kehidupan mendorongnya mencari cara instan untuk meraih kekayaan. Hingga akhirnya, ia memilih jalan pesugihan. Di usianya yang ke-40, Pak Sarma tiba-tiba menghilang dari kampung dengan alasan merantau keluar kota untuk bekerja di pabrik kain milik seorang Tionghoa. Sekitar 3 tahun kemudian, ia pulang dengan membawa kemakmuran. Ia menyewa sebuah lapak untuk berjualan kain tenun khas daerah dan bisnisnya berkembang pesat. Namun, bersamaan dengan itu, putra bungsunya meninggal secara tiba-tiba dalam kecelakaan. Anehnya, tak ada gurat kesedihan di wajah Pak Sarma. Malah, usahanya semakin melejit. Ia pun akhirnya bisa membeli toko sendiri dan hidup dalam kemewahan. Namun, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Hampir setiap tahun, ada saja karyawan yang meninggal mendadak dengan alasan sakit, seolah menjadi tumbal. Semakin banyak karyawan yang kehilangan nyawa, semakin kaya pula Pak Sarma. Toko kainnya laku keras, ia bisa membeli rumah megah, mobil sport, hingga membuka cabang toko lain di kota. Kecurigaan tetangga akhirnya menguat ketika seorang pegawainya meninggal karena tertindih gulungan kain seberat 100 kg. Polisi datang untuk menyelidiki, tapi kasus itu segera dianggap sebagai kecelakaan kerja dan ditutup begitu saja. Sejak saat itu, warga kampung semakin waspada dan enggan menerima pemberian apapun dari Pak Sarma. Bahkan, tak ada yang mau bekerja di tokonya lagi. Ia pun merekrut pekerja dari luar kota yang tidak mengetahui apapun tentang kecurigaan warga. Di puncak kejayaannya, Pak Sarma rutin melakukan ritual tahunan ke tempat pesugihan. Namun suatu hari, kabar mengejutkan datang. Pak Sarma meninggal mendadak di tempat ritual akibat sesak napas. Anaknya yang tak bisa menerima kenyataan, membawa jasad Pak Sarma ke berbagai rumah sakit hingga meminta dilakukan otopsi. Namun, tak ada tanda racun atau riwayat asma. Kematian Pak Sarma tetap menjadi misteri. Saat hari pemakaman, alam seolah ikut murka. Hujan deras dan petir menyambar, menghambat proses pemakaman. Jenazah Pak Sarma akhirnya dikuburkan di tengah badai. Setahun setelah kepergiannya, kejayaan keluarga Pak Sarma berangsur runtuh. Hartanya menyusut, toko-tokonya sepi pembeli dan bisnis anak-anaknya pun gulung tikar. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah lenyap tak tersisa. Kain tenun yang dulu laku keras kini terpaksa dijual murah demi menyambung hidup. Konon, pesugihan seperti ini menuntut pengorbanan besar. Biasanya nyawa anak atau istri sebagai tumbal pertama, lalu disusul nyawa lainnya. Harta yang didapat dengan cara itu pun akhirnya hanya menjadi kutukan bagi keturunannya. Begitulah harga dari keserakahan. Setiap yang instan pasti ada bayarannya. Dan kadang, bayaran itu datang ketika sudah terlambat untuk menyesal.